Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 2104218 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Di minggu kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema konsep dasar tata kelola pemerintahan. Nah, yang akan saya bahas itu terbagi ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama, perkembangan konsep atau paradigma dari governance ke governance. Yang kedua, sound governance. Yang ketiga, dynamic governance. Yang keempat, open governance. Baiklah, kita mulai dari perkembangan konsep atau paradigma dari government ke governance. Government. Dalam periode ini, fokus studi pemerintahan adalah mendefinisikan lembaga-lembaga pemerintahan, bagaimana lembaga tersebut terinstitusionalisasikan, merujuk pada proses pembentukan dan pengelolaan, dan dinamika bekerjanya lembaga-lembaga tersebut. Gafar 2001. Pada perkembangannya, cakupan studi politik dan pemerintahan mengalami perluasan, di mana fenomena kekuasaan yang menjadi objek utama disiplin ini tidak lagi bisa dipahami hanya dengan melihat bekerjanya institusi formal negara. Awal 1990-an menjadi saksi diwacanakannya konsep governance. Governance mendefinisikan 3 ranah penting yang harus diperhatikan dalam kajian politik dan pemerintahan, yaitu negara, masyarakat, dan pasar. Sejak akhir tahun 1980-an, istilah governance mulai digunakan untuk pengertian berbeda, tatkala governance populer sejak saat itu. Istilah tersebut digunakan untuk menunjuk pergeseran kajian dalam studi pemerintahan dari government yang melihat pada struktur formal pemerintah yang hierarkis ke governance yang melihat dinamika politik dan pemerintahan pada arena yang lebih luas dan berkarakter horizontal. Sorensen 2002. Pergeseran paradigma dari government ke governance dimaksudkan untuk menunjukkan gelombang baru reformasi pemerintahan. Penggunaan istilah governance digunakan untuk menegaskan perlunya arah dan semangat baru reformasi pemerintahan. Istilah ini telah digunakan untuk menegaskan signifikansi perlunya perubahan proses, metode, dan capaian kepemerintahan Rhodes 1996. Selanjutnya kita beralih ke sound governance. Konsep ini muncul akibat banyaknya kritikan dari negara berkembang yang menganggap good governance adalah sebuah konsep kapitalisme negara maju atau negara donor. Namun dominasi negara maju dalam pusaran globalisasi membuat beberapa aliansi negara berkembang terbentuk, seperti Uni Afrika, Perhimpunan Negara Islam ASEAN. Semua itu bertujuan untuk filterisasi hegemoni negara maju terhadap negara-negara berkembang. Lalu dynamic governance. Konsep ini menekankan untuk memperhatikan faktor eksternal lingkungan kebijakan. Setelahnya adalah open governance. Open government didefinisikan sebagai tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Gerakan ini menjadi populer setelah adanya Memorandum on Transparency and Open Government oleh pemerintah Barack Obama pada tahun 2009 dan diikuti oleh peluncuran data. Kemudian mulailah muncul portal data pemerintah yang terus menyebar, dibuat oleh pemerintah dan tim independen multilateral bekerjasama dengan pemerintah yang bergerak untuk mengembangkan inisiasi data terbuka pemerintah. Di Indonesia, gerakan Open Government ini telah direspon oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bila melihat data yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, terdapat sengketa yang diajukan oleh individu dan kelompok masyarakat. Biasanya sengketa yang muncul disebabkan oleh tidak adanya transparansi data pemerintah yang semestinya dapat dikonsumsi oleh publik. Open government dapat merangsang transparansi, akuntabilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan merangsang pertumbuhan ekonomi, juga sebagai upaya untuk memerangi tindakan korupsi. Secara tidak langsung yang terhubung dengan berbagai sistem global untuk memeriksa opsi, solusi, dan masyarakat dan masalah tata kelola pemerintah. Artinya konsep ini menekankan kolaborasi dengan berbagai sistem global dan kerjasama antara setiap negara
yang menyetarakan hak setiap negara baik itu negara maju maupun negara berkembang, sehingga eksploitasi dan kapitalisasi ekonomi tidak terjadi lagi. Positif dan negatif sound governance, dynamic governance, dan open governance. Yang pertama, transparansi. Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah, bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi pada umumnya dipegang dan diinginkan untuk dilakukan. Transparansi mencakup yang pertama, hak publik untuk mengetahui, public right to know. Yang kedua, biaya dan resiko, cost and risk. Yang ketiga, ada hak aparatur birokrasi untuk melindungi privasi pribadi dan kebebasan di tempat kerja, dan kemampuan administrasi publik untuk beroperasi secara efektif. Yang kedua adalah polisi, terkait dengan apa yang pemerintah lakukan atau tidak melakukan sama sekali, mengapa pemerintah melakukannya dan apa bedanya. Pemerintah melakukan banyak hal. Pemerintah mengatur konflik di dalam masyarakat. Pemerintah mengorganisir masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain. Pemerintah mendistribusikan beragam penghargaan simbolis dalam bentuk layanan material kepada anggota masyarakat. Dan pemerintah mengambil uang dari masyarakat paling sering dalam bentuk pajak. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan keuntungan, mengambil pajak atau semua hal ini sekaligus. Yang ketiga, cognition and value. Capabilities, knowledge. Pengetahuan merupakan interaksi antara tacit and explicit knowledge. Dalam pandangan knowledge, manajemen interaksi tersebut sebagai ungkapan yang merujuk pada sebuah strategi, teknik, sistem yang digunakan oleh individu atau kelompok dengan membuat proses pengetahuan itu tersedia dan memperkuat pengetahuan yang dibuat oleh individu atau kelompok sebelumnya. Bagaimana pengetahuan itu didapat dan diterapkan membutuhkan media pengetahuan formal maupun informal. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan konsep tata kelola pemerintah. 1. Sound governance. Kekuatannya, kerjasama internasional akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi. Kelemahannya, kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintah dan organisasi. Yang kedua, dynamic governance. Kekuatannya ada pada dorongan untuk terus meningkatkan tacit and explicit knowledge. Kelemahannya akan tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, spoil system, nepotisme, dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintah. Yang ketiga, open government. Kekuatannya ada pada transparansi dan peluang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Kelemahannya ada pada keterbukaan belum tentu akan berkontribusi signifikan terhadap transparansi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.